banyak tanaman yang bermanfaat di sekitar kita. Di pedesaan masih banyak dijumpai dan relatif masyarakat saat ini, banyak yang tidak mengetahui kegunaannya dan dianggap gulma sebagai yang harus dibasmi, dibuang begitu saja, padahal kaya manfaat dan bernilai jual tinggi. Salah satunya adalah tanaman sirsak. Nama umum dari pohon ini bernama sirsak atau nangka Belanda, atau durian Belanda. Sedangkan nama latinnya Annona muricata lebar, adalah tumbuhan berbunga yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Di berbagai daerah di Indonesia, buahnya dikenal sebagai nangka seberang, nangka landa, murus di Jawa, nangka walanda, sirsak di Sunda, nangka buris, nangka lan, nangkang lan, di Madura, Srikaya Jawa, di Bali, Baulina, DAS, Durio Yolandro, di Nios, durian Betawi di Minangkabaus, durian Belanda di Malaysia, nangko Belando di Palembang, Lampun di Kadazan, serta jambu landa di Lampung. Penyebutan Belanda dan variasinya, Jawa, Betawi, serta seberang menunjukkan bahwa sirsak adalah buah yang didatangkan dari tempat lain. Pada kenyataannya, sirsak didatangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ke Nusantara pada abad ke-19. Meskipun bukan berasal dari Eropa, tanaman ini ditanam secara komersial untuk diambil daging buahnya. Tumbuhan ini dapat tumbuh di sembarang tempat, meskipun paling baik ditanam di daerah yang cukup berair. Pohon sirsak memiliki bentuk tajuk troll dengan ketinggian 8-10 meter. Di Indonesia sirsak dapat tumbuh dengan baik hingga pada ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Buah sirsak tergolong ke dalam tanaman tahunan. Daun sirsak memiliki warna hijau tua dan hijau muda dengan panjang 6-18 cm dengan lebar 3-7 cm. Selain itu, daun sirsak memiliki tekstur daun yang kasar dan berbentuk bulat telur dengan lancip pendek pada bagian ujungnya, serta mengkilap pada bagian atasnya. Daun sirsak memiliki bau yang sangat menyengat dengan tangkai daun yang berukuran pendek, hanya 3-10 mm. Buah sirsak bukan buah sejati, yang ukurannya cukup besar hingga 20-30 cm, dengan berat mencapai 2,5 kg, yang dinamakan buah sebenarnya adalah kumpulan buah-buah, atau buah agregat dengan biji tunggal yang saling berhimpitan dan kehilangan batas antar buah. Daging buah sirsak berwarna putih dan memiliki biji berwarna hitam. Buah ini sering digunakan untuk bahan baku jus minuman, serta es krim. Buah sirsak mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1 dan vitamin B2 yang cukup banyak. Bijinya beracun dan dapat digunakan sebagai insektisida alami, sebagaimana biji srikaya. Manfaatnya dapat membunuh parasit, membersihkan pencernaan, meredakan saluran pernapasan, menghilangkan stres, kesehatan kulit, meningkatkan kekebalan tubuh. Berdasarkan penelitian Dr. Jerry McLaughlin dari Purdue University dan Profesor Dr. Sulkasono Sastrodihardjo dari Departemen Biologi ITB, daun sirsak sangat ampuh digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Sirsak juga merupakan bahan yang umum digunakan dalam jus buah segar yang dijual oleh pedagang kaki lima. Di Indonesia, buah ini biasa disebut sirsak dan terkadang dibuat menjadi dodol sirsak. Manisan yang dibuat dengan cara merebus daging buah sirsak dalam air dan menambahkan gula hingga menjadi karamel dan mengeras. Sirsak memiliki bunga berwarna putih dengan aroma yang sangat menyenangkan, terutama di pagi hari. Meskipun dikenal luas sebagai salad durian oleh penduduk Brunei Darussalam, buah ini tersedia secara luas dan mudah ditanam. Daun sirsak dijual dan dikonsumsi di Indonesia sebagai fitoterapi. Daunnya biasanya direbus untuk membuat teh. Daun sirsak sering direbus untuk diminum air rebusannya. Penggunaan daun sirsak ini biasanya dilakukan sebagai ramuan tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Meskipun buah sirsak dan daunnya memiliki banyak manfaat, penting untuk tidak mengandalkannya sebagai pengobatan utama untuk kondisi medis serius. Sebaiknya, konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum menggunakan sirsak sebagai pengobatan. Sirsak membutuhkan tanah yang lembab, tetapi tidak tergenang air. Siram setiap hari, hingga air keluar dari dasar pot. Buat gundukan tanah di sekeliling batang, dan siram di dalam cekungan gundukan tersebut. Siram 3 hari sekali,
di musim kemarau. Gunakan kombinasi pupuk organik, seperti pupuk kandang dan pupuk NPK. Lakukan pemupukan setiap 2-3 bulan sekali. Lakukan pemangkasan awal setelah 2 tahun. Caranya potong tunas hingga menyisakan 3-5 ruas batang untuk memfokuskan pertumbuhan ke produksi buah. Pemangkasan, produksi dengan cara lakukan setelah masa panen untuk membuang cabang yang tidak produktif dan daun kering. Ini mendorong pertumbuhan cabang baru yang lebih subur. Waktu pemangkasan yaitu lakukan saat cuaca cerah untuk mengurangi risiko infeksi jamur pada luka potong. Periksa pohon secara teratur untuk mendeteksi adanya hama seperti ulat, penggerek batang, atau kutu putih. Jika diperlukan, gunakan pestisida atau insektisida alami yang ramah lingkungan. Pastikan area di sekitar pohon bersih dari gulma. Saat memindahkan pohon, jaga agar akar tidak terganggu dan pastikan pohon tidak terpapar sinar. Pembibitan sirsak dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara generatif dari biji atau vegetatif okulasi dan cangkok. Metode vegetatif menghasilkan bibit yang lebih cepat berbuah, biasanya dalam waktu 2-3 tahun. Sedangkan metode generatif membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 3-5 tahun untuk berbuah. Untuk pembibitan dari biji, pilih biji dari buah berkualitas baik, semai di media yang sesuai, dan tunggu hingga bibit siap dipindahkan. Sekian ulasan singkat tentang tanaman buah sirsak, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah mengikuti channel ini, dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.